siang ini kita akan mengikuti pelatihan online dengan judul Desain Grafis untuk Promosi Bisnis. Nah, acara ini diselenggarakan oleh tim Matching Fund dari Universitas Surabaya atau dikenal sebagai Ubaya yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Nah, program Matching Fund ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, kerjasama ini dalam bentuk pendirian Rumah Mandira sebagai pusat pengembangan kemandirian dan kewirausahaan masyarakat pasca pandemi. Nah, selain itu, kami juga membuat platform berbasis web dan mobile dengan nama Sahabat Mandira dengan tagline banyak sahabat banyak peluang dengan alamat web sahabatmandira.id atau sahabatmandira.id. Nah, saat ini dunia bisnis telah banyak beralih menuju berbagai platform digital. Dalam bisnis digital ini, penjual harus memperkenalkannya dan baik agar dapat menarik minat pembeli. Nah, salah satu upaya apa sih yang banyak dilakukan adalah dengan memanfaatkan desain grafis dalam mempercantik tampilan produk yang ditawarkan. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pembicara pada acara hari ini adalah Ibu Tirza Adelia, Sarjana Seni, Master of Information Technology. Nah, beliau ini adalah dosen multimedia jurusan Teknik Informatika Universitas Surabaya. Baik, acara siang ini kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemaparan materi dan praktikum dari pembicara. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai acara ini dengan pemaparan materi dan praktikum dari Bu Tirza. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman di sini. Saya mau izin share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Untuk materi kita siang hari ini adalah desain grafis untuk promosi bisnis. Jadi di dalam judul ini ada dua hal ya, ada desain grafis dan juga ada promosi bisnis. Kita akan lihat dulu bersama-sama apa itu promosi bisnis. Sebelumnya di sini apakah ada yang sudah memulai berbisnis gitu? Silahkan boleh raise hand, memulai bisnis online ataupun bisnis jasa lainnya. Atau mungkin punya rencana gitu ya ke depannya, bercita-cita ingin memiliki bisnis sendiri seperti itu. Ya, oke. Jadi, terima kasih untuk responnya. Jadi kalian kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang punya rencana memiliki bisnis, bisa mungkin mendapatkan inspirasi ya, semoga mendapatkan inspirasi dari materi saya pada siang hari ini. Baik, kita mulai dulu mengenai pengertian promosi. Apa sih promosi itu? Jadi di sini dalam bahasa Inggris ya, promosi itu adalah seperti ini. Dalam bisnis, promosi itu adalah segala bentuk komunikasi. Jadi promotion is any communication. Segala bentuk komunikasi, baik itu verbal, kemudian tertulis ataupun visual, pokoknya segala bentuk komunikasi yang berusaha untuk mempengaruhi orang-orang untuk membeli produk atau menggunakan jasa. Jadi segala bentuk komunikasi yang tujuannya berusaha untuk mempengaruhi, memberikan pengaruh, mengajak gitu ya orang-orang untuk menggunakan produk kita atau jasa kita. Jadi kalau kita lihat gambar di samping kanan ini, nah ini adalah salah satu upaya ya untuk mempengaruhi orang supaya tertarik untuk membeli produk atau menggunakan suatu jasa. Jadi di sini ada tulisan yang besar ya, special offer gitu, shop now. Nah ini diskonnya berapa? Oh, up to 50% off. Nah ini kalau misalkan ibu-ibu atau mungkin orang-orang yang suka belanja, lihat angka diskon, ini pasti langsung gercep gitu ya untuk melakukan pembelian atau pakai jasa. Jadi inilah yang dinamakan promosi. Promosi tidak selalu diskon ya, pokoknya upaya apapun yang mengkomunikasikan sesuatu, tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang, untuk beli, untuk pakai jasa, untuk melakukan apapun ya yang terkait dengan produk atau jasa kita. Nah, kemudian ini adalah contoh di mana desain grafis itu berperan penting di dalam promosi suatu bisnis kayak gitu. Kita lihat mulai dari contoh yang pertama, ini adalah contoh dari halaman Instagram ya, Instagram Feeds, di mana ada
kita sebut ini sebagai poster digital. Jadi ada feeds ya berupa gambar seperti ini. Nah, bisa kita lihat setiap gambarnya ini serasi ya, serasi, seragam, senada dengan tipe tulisan yang sama, dengan tipe warna yang senada. Dan ini menunjukkan brand identity dari suatu produk, dari suatu brand kayak gitu. Jadi di dalam sosial media kita nggak cuman intensitas ya, intensitas kita ngepost sesuatu, intensitas kita melakukan hubungan dengan followers kita, tetapi juga bagaimana kita menciptakan tampilan visual yang baik, yang serasi, senada, sehingga terbentuklah brand image, kemudian orang-orang menjadi ingat gitu ya akan produk atau jasa kita. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini kelihatan seperti cover ya. Ini adalah onboarding page design. Jadi kalau misalkan dalam suatu aplikasi ya, kita download aplikasi, sebelum kita login biasanya ada onboarding page. Jadi pembuka gitu ya, atau cover buku, atau cover apapun. Jadi segala media promosi, segala media itu kan pasti ada covernya. Nah, ini cover design juga perlu diperhatikan supaya baik ya tampilannya. Kemudian desain grafis untuk media promosi, kita bisa lihat di sini ada packaging design, terutama produk ya, dan yang terkhusus lagi produk makanan, karena kalau misalkan kita menjual produk makanan, pasti ada kemasannya, nggak mungkin polosan gitu ya tanpa kemasan. Kalau misalkan produk makanan, tentu pasti ada kemasannya. Jadi bagaimana desain grafis ini berperan penting di dalam tampilan kemasan kayak gitu ya. Kalau misalkan produknya dikemas kan produknya nggak begitu kelihatan. Jadi yang kelihatan adalah kemasannya. Di dalam kemasan ini ada macam-macam elemen visual. Ada nama produk, ada foto yang menggiurkan gitu ya. Fotonya harus bagus pada kemasan. Kemudian ada informasi-informasi lain yang membuat sesuatu produk tersebut menjadi menarik. Contohnya ya, ini ada oatmeal cookies. Nah, di sini ada penampakannya kayak gitu, ada fotonya, terus kelihatan teksturnya. Lalu kalau yang rasa berry ini ya kelihatan cookiesnya warna pink, kemudian ada informasi nutrition fact, kemudian ada informasi ini 100% natural ingredients, high in fiber and protein. Jadi keunggulan produk, kemudian manfaatnya, kebaikan-kebaikannya bisa tampil di dalam kemasan tersebut kayak gitu ya. Dan penataannya, tata letaknya, bagaimana ukuran dari cookiesnya, ukuran dari tulisan ini itu, semuanya itu adalah di dalam desain grafis. Jadi tidak berantakan gitu ya meletakkannya, tetapi bisa teratur dengan rapi di dalam layout. Nah, itu pakai teori desain grafis. Kemudian kita lihat yang paling kanan, apa ini? Nah, ini adalah desain logo. Jadi jangan lupa kalau misalkan setiap bisnis tentu ada namanya ya, nama produk atau nama usahanya. Itu kita harus mempunyai visual identity berupa logo. Supaya apa? Supaya ketika sekilas kita melihat logo itu bisa ingat, bisa diketahui itu produk apa. Orang bisa ingat, oh ini brand X, ini brand dari jasa Y, ini brand dari jasa X, dan seterusnya. Kayak gitu. Kemudian untuk desain logo sendiri ini ada syaratnya ya. Kalau desain logo ini harus simple, harus unik. Karena apa? Karena kalau menurut teori psikologi, orang itu kan punya proses kognitif ya. Proses mengenali suatu bentuk dan mengingat sesuatu. Semakin simple bentukannya, maka dia akan semakin mudah diingat dan juga tersimpan di dalam memori, kayak gitu. Kalau semakin rumit bentukannya, maka tidak susah gitu ya untuk diingat, apalagi zaman sekarang banyak informasi, semua semakin berlomba-lomba mencari perhatian. Nah, siapa yang menang kayak gitu itu semakin susah ya. Kemudian logo itu juga harus unik. Karena kalau misalkan logo itu mirip dengan yang lainnya, otak kita bisa-bisa menyimpan informasi, oh ini produk lain kayak gitu. Jadi sangat sulit ya. Lalu gimana caranya bikin logo yang baik? Caranya adalah ya dengan berlatih ya, karena nggak ada cara lain. Makanya kan ada
program studi yang menawarkan pendidikan untuk desain grafis ya, kayak misalkan desain komunikasi visual atau multimedia yang ada di Ubaya saat ini ya, itu juga menawarkan program studi yang mengajarkan hal-hal tersebut. Berikutnya yang bawah ini, nah ini adalah platform favorit kita ya. Ini adalah YouTube, ini adalah platform untuk video dengan konten-konten yang durasinya itu cukup panjang, gitu. Jadi video ini juga salah satu media promosi. Kalau YouTube durasinya ini panjang, ada lagi yang durasinya cukup pendek ya, kayak misalkan contohnya TikTok atau YouTube Short, atau misalkan Reels atau Story dan lain-lain. Nah itu juga bisa. Lalu kalau misalkan seseorang masuk ke dalam halaman, jadi ini contoh halaman YouTube ya, satu account, dan kita bisa lihat di sini video-videonya ini memiliki cover yang seragam. Jadi covernya ini didesain sangat baik, rapi, seragam, dan kalau misalkan orang lain melihat cover ini, dia langsung ingat gitu ya, oh ini punyanya Nielsen Norman Group, kayak gitu. Nah, demikian juga kalau misalkan kalian punya usaha, produk atau bisnis, kalian punya halaman YouTube, buatlah covernya itu yang seragam, yang bagus ya, supaya bisa terus diingat oleh target market, kayak gitu, yang akan membeli produk atau jasa Anda. Kemudian yang terakhir, nah di sini kita bisa lihat ada web design. Kenapa kok desain web? Karena ya semuanya itu serba online saat ini. Jadi kalau orang-orang mau cari info itu nggak mungkin cari-cari brosur lagi ya. Kearahnya itu pasti ke web design. Jadi kalau misalkan suatu bisnis, produk atau jasa, dia mempunyai website kayak gitu, maka produk atau jasa tersebut otomatis akan memiliki kredibilitas karena dia punya halaman webpage resmi, jadi saya percaya gitu ya pada produk ini. Tapi kalau suatu produk atau jasa dia nggak punya website, maka sedikit diragukan karena tidak ada sesuatu yang resmi, tidak ada rumahnya seperti itu. Maka website atau web design itu juga penting. Terus desain webnya juga penting. Kalau misalkan didesain dengan baik, dengan desain grafis, tampilannya bagus, maka akan meningkatkan kepercayaan, akan menambah kredibilitas, dan juga membuat orang itu ingin ya membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Jadi ini adalah contoh-contoh karya desain grafis di dalam promosi bisnis yang bisa diterapkan. Jadi nggak hanya poster digital, kita bisa menerapkan desain grafis dalam setiap aspek, dalam setiap elemen promosi. Tentu saja promosi itu tidak lepas dari bagaimana kualitas produk kita sendiri ya. Contohnya kalau kita punya produk minuman misalkan, kita sudah promosi baik-baik, sudah desainnya bagus, tetapi kualitas produknya tidak kita perhatikan. Servis dari pelayanan dari penjualan minuman ini kurang maksimal gitu ya, tidak seperti yang dijanjikan. Nah itu juga mempengaruhi kepercayaan orang lain dalam menggunakan jasa kita atau membeli produk kita. Seperti itu. Nah sekarang saya akan lanjutkan. Kebalik ya. Nah harusnya ini. Nah itu tadi adalah contoh desain grafis dalam promosi. Nah, sekarang kita masuk teori ya, karena ini adalah desain grafis, tapi desain grafis itu tidak hanya berbicara tentang estetika, bagaimana membuat sesuatu itu yang indah dipandang saja, tetapi desain grafis ini juga ada fungsinya, harus ada sisi fungsionalnya, di mana ada suatu problem komunikasi ya, karena kan promosi itu kan bentuk komunikasi, ada problem komunikasi lalu diselesaikan dengan desain grafis. Kita mulai dengan pengertian desain grafis. Kalau desain grafis, ini bahasa Inggrisnya adalah graphic design, di mana grafik itu adalah segala sesuatu yang visual, jadi bagian visualnya. Kayak gitu. Seperti contohnya, ini ya elemen-elemen visualnya ada line atau garis. Jadi bisa dilihat mungkin dalam slide presentasi ini ada garis-garis ya, ada garis lengkung, ada garis yang lurus. Nah itu termasuk salah satu elemen desain.
Kemudian ada warna. Nah, warna ini penting ya, kita bisa merasakan look and feel dari sesuatu dari warnanya. Contohnya kalau misalkan warnanya merah itu kita asosiasikan dengan sesuatu yang panas, sesuatu tanda bahaya seperti itu. Kalau warnanya biru kita bisa mengasosiasikan oh ini dingin kayak gitu. Jadi warna itu juga suatu elemen yang bisa menyampaikan pesan komunikasi. Lalu warna-warna warna-warna coklat, hijau. Nah, warna-warna bumi, kita bisa mengasosiasikan warna tersebut dengan warna-warna yang alami. Kemudian warna-warna yang vibrant, yang bright gitu ya, kayak kuning, orange, kita bisa asosiasikan itu dengan produk anak-anak, contohnya seperti itu. Kemudian elemen visual berikutnya adalah shape. Shape ini bentuk ya, bentuk lingkaran, segitiga, kotak, jadi kayak bentuk geometris maupun bentukan yang natural. Contohnya bentuk bunga, daun, bentuk abstrak, itu adalah shape ya. Kemudian elemen berikutnya adalah tipografi. Nah, tipografi ini bukanlah tipe yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Typo itu maksudnya typographical error. Jadi kalau salah ketik kita ngomongnya typo. Nah, itu sebenarnya dari istilah tipografi. Kalau tipografi dalam desain grafis itu mengacu kepada seni dalam membuat atau memilih huruf. Gitu. Jadi kalau misalkan desain petunjuk jalan. Nah, itu harus dengan menggunakan font tertentu yang tegas dan cepat untuk dibaca. Lalu kalau misalkan untuk undangan wedding, nah itu harus dengan font script yang indah, yang banyak dekorasinya, supaya mendukung tampilan undangan wedding yang cantik, misalkan seperti itu. Jadi tipografi itu termasuk mendesain dan juga memilih huruf. Kemudian ada tekstur. Jadi tekstur itu seperti contohnya di slide ini, kalian bisa lihat di sini ada titik-titik kayak gini. Kemudian ada goresan warna pastel seperti ini. Nah, itu termasuk tekstur untuk menunjang penampilan suatu karya graphic design. Kemudian di sini ada image. Nah, image ini adalah gambar. Jadi gambar itu bermacam-macam, bisa kartun, vektor, gambar hitam putih, foto, itu semua termasuk di dalam elemen visual. Jadi itu grafiknya. Kemudian elemen yang terakhir adalah space. Space ini adalah ruang ya, jadi negatif space. Kayak misalkan contohnya di dalam slide ini nggak mungkin semuanya berdempetan ya, harus ada jarak supaya tulisan grafik ini bisa dibaca. Harus ada jarak supaya antara tulisan desain dan juga look and function ini bisa dibaca dengan baik. Semisal tidak ada space, maka misalkan dempet-dempetan ya, maka kalau elemen visualnya sangat banyak, akan susah sekali untuk membacanya dengan jelas. Gitu. Nanti kita akan lihat contoh di mana setiap elemen desain ini memainkan peranan penting di dalam karya desain grafis. Kemudian kita ke ini ya, ke desain. Saya berhenti dulu. Ini ada yang raise hand, mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan Melia Rizky, raise hand apakah mau bertanya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Lalu di sini kita ada sisi desain. Jadi ada grafik yang untuk visualnya, lalu ada kata desain di sini. Nah, kalau kita bicara desain, contohnya banyak ya. Ada graphic design, ada interior design, fashion design, terus desain apa lagi gitu ya. Yang namanya desain, UI design. Desain itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan seni, bukan sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, tetapi desain itu adalah problem solving. Jadi yang namanya desain itu pasti ada suatu problem, kemudian ada suatu metode yang diciptakan sebagai solusi. Jadi itulah desain. Jadi apa itu desain? Desain itu adalah problem solving, desain itu adalah thinking, karena ketika ada problem, kemudian kita memikirkan suatu solusi, pasti ada proses thinking di dalamnya. Lalu kemudian ada prinsip desain gitu ya. Jadi desain itu
tidak ada patokan yang pasti, oh yang benar itu metode ABC. Metode untuk desain, framework untuk desain itu banyak sekali, karena desain itu tidak hanya graphic design. Lalu ada best practice berupa prinsip desain yang bisa diikuti supaya karya desainnya tuh berfungsi dengan baik, fungsional, tepat guna, kayak gitu. Dan yang terakhir, desain itu adalah kebergunaan atau usefulness, gitu ya. Contohnya, misal nih, saya mendesain halaman ini, graphic design. Fungsinya apa? Ya, saya mau ngasih tahu ke audiens, elemen grafik itu ini, elemen desain itu ini. Kalau misalkan saya memasukkan elemen yang tidak ada fungsinya, misalkan saya suka gambar Hello Kitty, lalu saya hias slide ini dengan gambar tekstur Hello Kitty. Mungkin bagi saya Hello Kitty-nya bagus gitu ya. Oh, saya suka Hello Kitty. Tapi tidak ada fungsinya, tidak useful, nggak berguna. Nah, itu mengenai usefulness. Jadi kalau kita menggunakan elemen desain, jangan sampai hanya mendekorasi, tetapi setiap elemen itu harus ada fungsinya. Supaya itu tadi, karena desain ini punya tujuan, punya outcome, punya hasil, maka segala sesuatu harus diperhitungkan penggunaan elemen desainnya. Baik, kalau gitu saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini adalah contoh, sebentar ya, kelebihan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari elemen visual yang tadi sudah disebutkan. Pertama, line. Nih ya, ini ada line atau garis. Jadi line itu bisa garis putus-putus, bisa garis lurus, bisa garis dekoratif, bisa zigzag. Lalu ini contoh shape ya, jadi ada persegi, lingkaran, ada bentukan yang natural, ada bentukan yang tidak beraturan. Ini adalah shape. Lalu ini adalah color and image. Jadi image itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bisa fotografi, bisa edit ya, color digital imaging, bisa kartun seperti ini, bisa fotografi pemandangan, bisa vektor, dan lain-lain. Kemudian ini adalah color. Color ini harmoni warna. Jadi kalau di dalam teori desain grafis ada harmoni warna ya. Jadi ngambil warna itu sekali lagi bukan hanya supaya warna-warni dan colorful, ada harmoni warna yang bisa diikuti supaya setiap desainnya tuh bisa harmonis, bisa serasi seperti itu. Kemudian yang bawahnya ini adalah tekstur. Jadi tekstur ini kalau misalkan background polos, kita mau tambahkan sedikit dinamika, maka kita bisa tambahkan tekstur seperti ini. Jadi ini tekstur titik-titik, tekstur menyerupai daun natural, tekstur garis-garis, tekstur kotak-kotak, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ini adalah tipografi. Jadi tipografi ini tadi sudah dijelaskan adalah seni membuat dan memilih huruf. Kalau kalian lihat ya di sini, ini tuh karakternya beda-beda. Player one, nah ini cocok sekali untuk game design, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan screen, teknologi, kayak gitu ya. Sedangkan yang ini, nah kalau jenis tipografi yang ini adalah dia berkarakter bold, berkarakter tegas, mudah dibaca. Jadi dia cocok untuk desain yang berkarakter simple dan juga tegas. Lalu ini juga, ini sama ya, ini jenis hurufnya sans serif. Kalau kita mau ngomongin huge sale kayak gitu, jadi cepat ditangkap oleh audiens. Jadi font seperti ini itu memang tujuannya cepat dibaca. Lalu yang ini, nah ini karakternya apa ya ini ya? Kalau ini karakter dari hurufnya adalah sweet gitu ya. Kalau misalkan kita bikin makalah gitu ya, makalah tentang tentang kewarganegaraan gitu. Lalu judulnya kayak gini, sweet. Nah, ini kan nggak cocok ya, terlalu cantik gitu ya kalau untuk dibuat sesuatu yang formal. Demikian juga sebaliknya. Tapi kalau kalian punya desain contohnya ya, desain kemasan untuk produk permen manis gitu. Nah, ini cocok ya untuk dipilih font jenis seperti ini. Kemudian, nah ini adalah font yang mudah dibaca. Ini cocok sekali untuk buku menu, untuk sesuatu yang
supaya informasinya tuh cepat ditangkap. Jadi ini font yang sangat baik digunakan dan seterusnya. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah contoh dari elemen-elemen visual yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang adalah contoh yang terakhir dari space. Nah, kalian lihat ini adalah yang ada animasinya lingkaran kuning. Nah, ini adalah contoh dari space. Jadi, untuk bisa membedakan, oh ini line, ini shape, ini tipografi, ini tekstur, ini color and image. Harus ada spacing, harus ada ruang yang membedakan setiap kelompok informasi. Ini kelompok informasi untuk line, ini kelompok informasi untuk shape, ini kelompok informasi tipografi, ini kelompok informasi tekstur, dan seterusnya. Nah, bayangkan jika tidak ada space, maka konten slide saya tadi akan menjadi tidak beraturan. Nah, coba dilihat perbandingannya. Coba dilihat yang ini kan teratur ya, ada spacingnya yang bagus. Kemudian ini berikutnya, nah ini tidak ada spacing yang baik, jadi tidak beraturan ya, kacau dan bingung gitu ya, mana yang tipografi, mana yang shape, mana yang line, mana yang color and image, mana yang tekstur. Jadi lebih tidak beraturan. Jadi itulah pentingnya spacing di dalam graphic design. Nah, berikutnya, kalau yang tadi kita sudah membahas tentang grafik, sudah paham ya semuanya grafik itu apa, elemennya itu apa yang bisa dipakai, mulai dari garis, warna, tipografi, gambar, tekstur, dan juga space. Nah, sekarang kita masuk pada desain. Desain itu adalah problem solving ya. Contohnya apa? Misalkan seperti ini. Problemnya adalah saya kepengen bikin sesuatu yang bisa membuat anak-anak itu bermain gadget ya, tapi tetap bisa belajar. Contohnya seperti itu. Nah, maka solusinya adalah dibuatlah desain aplikasi edukasi untuk anak-anak gitu ya. Dengan UI desain yang sederhana, supaya anak-anak itu bisa mengoperasikan gadget dengan baik sambil mereka belajar. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedua ini juga contoh dari desain. Bagaimana ya kok anakku nih main game terus kayak gitu? Ada nggak sih game edukasi supaya sambil bermain mereka bisa belajar? Nah, ini adalah salah satu solusi. Jadi aplikasi ini didesain untuk bisa mengajak anak-anak bermain gitu ya, tapi sambil belajar logika. Jadi anak-anak bisa belajar logika gitu ya, ini urutannya bagaimana, kalau urutannya salah nanti tupainya ini bisa jatuh kayak gitu. Jadi sambil anak-anak itu senang bermain sekaligus mereka belajar. Berikutnya, nah ini ya, ini adalah solusi dari promosi produk seperti topik kita pada siang hari ini. Kenapa kok solusi dari promosi produk? Jadi ada problem ya, problemnya ini adalah bagi wanita atau cewek-cewek gitu ya. Problemnya adalah cewek-cewek itu mempunyai ketakutan, yaitu takut gendut. Siapa yang di sini cewek-cewek takut gendut? Atau semua cewek di sini nggak takut gendut misalkan seperti itu ya. Nah, itu adalah suatu problem. Tentunya problem itu tidak hanya sesuatu yang bisa saya sebutkan dengan cepat seperti ini, tentunya perlu research ya, sebenarnya problemnya ini apa sih. Nah, contoh wanita itu takut gemuk ya, oleh sebab itu wanita itu tidak mau minum vitamin kayak gitu. Karena apa? Karena kalau aku minum vitamin C, aku ini jadi nafsu makannya meningkat, jadi aku ini cepat gemuk, udahlah nggak usah minum vitamin kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi problem tersebut? Maka dibuatlah desain grafis seperti ini. Nanti kita akan lihat contoh-contoh prinsip desain di mana ada focal point. Jadi focal point itu adalah daya tarik ya. Kita gunakan di sini model yang cantik dan langsing. Sehingga apa? Oh, itu ada yang minum vitamin tapi tetap langsing, misalkan seperti itu. Karena visual ya. Ini ada focal point, cewek cantik gitu atau wanita cantik, langsing minum vitamin nggak apa-apa. Kemudian ada tulisan ya, maximum nutrition anytime you need. Oh, berarti bisa dimakan kapanpun, tidak harus di pagi hari gitu ya. Misalkan waktu snack atau waktu sebelum makan itu bisa dimakan.
Kemudian ada informasi yang dengan spacing yang baik ya, mengandung asam folat, vitamin D, vitamin B12, zinc, dan seterusnya, dan juga dengan warna identity. Jadi di sini ini ada produk yang brandnya itu color identity-nya itu ungu, maka desainnya ini dibuat senada, warnanya keunguan. Nah, seperti itu ya. Jadi promosi visual itu harus ada daya tariknya. Nah, kemudian contoh karya desain grafis berikutnya adalah ini. Desain kemasan untuk produk anak-anak. Nah, tentunya kalau misalkan daya tarik untuk target market wanita dengan target market anak-anak tentunya beda. Kalau wanita lihat produk gitu ya, lihat iklan ada cewek cantiknya gitu, dia pasti tertarik karena setiap wanita pengen tampil cantik. Kalau anak-anak beda, daya tariknya adalah ke sesuatu yang lucu seperti ini, karakter hewan yang lucu gitu ya. Ada teorinya namanya anthropomorphism, jadi di mana hewan tuh bisa bertingkah laku seperti manusia dan anak-anak itu menyukainya. Jadi kalau misalkan mendesain produk untuk anak-anak, desain grafis untuk anak-anak, itu kalau menggunakan karakter yang seperti ini, nah ini bisa menjadi daya tarik. Lalu kita lihat warna-warnanya, ini warna-warna yang vibrant, yang nggak kalem ya, jadi warnanya itu cerah, vibrant, sehingga menangkap perhatian anak-anak. Ini adalah desain grafis untuk anak-anak. Kemudian ini desain yang terakhir. Sebenarnya contoh ini bukanlah contoh desain grafis, tapi ini adalah contoh problem solving, di mana ini adalah, siapa tahu ini apa? Ini adalah ladle ya, atau irus. Irus itu untuk ngambil kuah kayak gitu. Jadi problem yang terjadi adalah kalau irusnya kecil, besar kemungkinan kalau dibuat ngambil sup itu irusnya nyemplung gitu ya ke panci, lalu irusnya jadi basah gitu. Dia nggak bisa, susah diambilnya atau tangannya kotor buat ngambil atau amis gitu ya kena kuah sup. Lalu diciptakan ladle yang punya kaki seperti ini gitu ya. Lalu Nessie itu adalah binatang mitologi kayak gitu yang dia dulu tuh muncul gitu ya dari laut kayak gitu, kelihatan kepalanya aja. Jadi ini namanya Nessie ladle, di mana ladle-nya ini tetap nyemplung di dalam tetapi dia tidak tenggelam kayak gitu. Jadi dia tetap bisa diambil, tetap bersih, gagangnya panjang dan dia fungsional. Itulah desain yang bisa mengatasi problem. Jadi di sini penekanannya adalah kalau misalkan ada problem komunikasi, maka desain grafis itu menyelesaikan atau solve problem komunikasi tersebut. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, jadi inilah pengertian dari desain grafis. Jadi desain grafis itu mengacu pada perencanaan untuk mengatur visual objek. Jadi kita atur visual objek dalam space. Space itu ya tergantung space-nya apa, mau poster, desain kemasan, atau poster digital, atau mungkin thumbnail, web banner, apapun ya, baik di layar maupun cetak. Pokoknya kita mengatur elemen visual itu di dalam space. Lalu jangan lupa, desain grafis itu punya fungsi. Jadi fungsinya bukan cuma terlihat indah, tapi fungsinya adalah mengkomunikasikan pesan secara visual. Itulah tujuan dari desain grafis. Kemudian desain grafis yang baik itu melakukan 4 hal ini ya. Ini perlu diingat-ingat ya, jadi ada 4 hal yang menandakan suatu karya desain grafis itu bagus. Yang pertama, it captures attention, menangkap perhatian, menjadi daya tarik gitu ya. Contohnya kalau yang tadi itu misalkan gambar cewek cantik untuk para wanita, gambar karakter binatang yang lucu untuk anak-anak, mungkin gambar perut yang six-pack ya, untuk para pria yang ingin perutnya rata misalkan gitu. Atau diskon 50% yang besar untuk orang yang suka belanja. Jadi harus ada elemen penarik perhatiannya. Yang kedua, it controls the eye movement across the page or screen. Jadi mengatur atau mengontrol pergerakan mata viewer di screen ya. Jadi caranya adalah dengan ukuran yang lebih besar, lalu yang posisinya yang
yang tidak terpenting itu bisa lebih kecil dan seterusnya. Yang ketiga, it conveys information, menyampaikan informasi. Jadi nggak cuman gambarnya bagus aja, tapi ada informasi yang didapat gitu. Orang tidak bingung ini maksudnya apa. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau sekarang ini kita hidup di zaman informasi itu yang cuman sekejap mata gitu ya. Karena kita mungkin sekarang kita sedang mendengarkan webinar Zoom, mungkin di tangan kita ada handphone, ada notifikasi. Jadi informasi itu kita dibanjiri dengan banyak informasi sekaligus. Jadi kalau misalkan kita sekarang membuat karya desain grafis, harus bisa menyampaikan informasi dengan cepat. Kalau enggak, ya sudah enggak akan dilihat gitu ya. Misalkan kita scrolling Instagram, atau kita lihat ini ya, YouTube gitu ya, lalu ada iklan gitu ya. Dan iklan YouTube itu harus 1 detik pertama itu sudah harus menarik perhatian. Kalau enggak pasti di skip. Begitu juga kalau kita scroll IG feed gitu ya, atau IG story. Kalau misalkan tidak menarik, tidak menyampaikan informasi 1 detik pertama, dia akan di skip gitu. Jadi penting sekali dalam suatu karya desain grafis punya daya tarik dan ada informasinya dalam sekejap, supaya informasi itu bisa dibaca lebih lanjut. Yang keempat, it evokes mood, membangkitkan mood ya. Mood untuk apa? Mood lapar, mood untuk berbelanja, mood gercep buka e-commerce gitu ya. Apalagi kalau bisnis kita ini merupakan bisnis produk gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita lihat iklan, pernah nggak sih lihat iklan, lalu tiba-tiba gercep langsung beli gitu ya di e-commerce atau online shop. Karena desain itu membuat kita mood untuk belanja. Misalkan seperti ini, tinggal 1 jam lagi. Misalkan produknya ini produk apa ya? Sambal misalkan ya, ini kan suka makan pedas semua di sini. Sambal mercon kayak gitu. Tinggal sisa 1 jam lagi diskon 70%. Nah itu merupakan kalimat-kalimat yang membangkitkan mood gitu ya. Waduh, aku beli sekarang nih, mumpung murah. Aku suka makan pedas gitu ya. Aku mau gercep beli di e-commerce, misalkan gitu. Jadi inilah 4 syarat yang menjadikan suatu karya desain grafis itu baik ya. Oke. Nah sekarang ini ada contoh dari desain iklan feed ya, IG feed, Instagram feed, karena square ya bentuknya. Nah, apakah ini merupakan karya desain yang baik? Nah, kita mau checklist dulu nih. Yang pertama, it captures attention, menarik perhatian. Cek ya, karena apa? Karena ini ada foto makanan yang menggiurkan gitu. Wah, ini kelihatannya enak gitu. Jadi captures attention, cek. Yang kedua, it controls eye movement. Kenapa kok bisa controls eye movement? Karena kita bisa lihat di sini ada tulisan yang besar kecil. Pasti orang kalau sekali lihat tertarik dengan ini dulu. Kemudian baru baca tulisannya. Oh, special samosa this weekend only gitu ya. Kalau sudah captures attention, baru dia akan mencari-cari informasi lain, kayak misalkan Instagramnya apa, terus kemudian teleponnya berapa, websitenya apa gitu ya. Maka dari itu, website, telepon tidak perlu besar, karena itu merupakan informasi pengikut ya, informasi tambahan. Karena kita butuh daya tariknya dulu. Setelah daya tariknya ditangkap gitu ya, setelah ketertarikannya ditangkap, maka viewer atau target market itu akan mencari-cari informasi lain kayak nomor telepon dan lain-lain. Yang ketiga, conveys information. Dapat nggak informasinya? Dapat ya. Oke, ini jual samosa weekend ini aja. Lalu ini cara ordernya di sini. Lalu ini WA-nya ini, misalkan gitu. Sudah ya, conveys information, check. Yang terakhir, evokes mood, membangkitkan mood ya, karena ini gorengannya kelihatan enak sekali. Apalagi kalau ada diskon gitu ya, pasti semakin pengen gercep, pengen beli, kayak gitu. Nah, sekarang yang contoh kedua, apakah ini baik atau tidak? Gitu ya. Bandingkan dengan yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?
Nah, saya mau jelaskan dulu. Di sini ada elemen desain grafis space. Space itu adalah ruang kosong, dan ruang kosong ini cuma diisi tekstur saja. Kenapa ruang kosong itu penting? Dengan ruang kosong, elemen fotografi ini bisa menonjol ya. Kalau misalkan di kiri kanan ada informasi, maka foto ini tidaklah menonjol. Jadi itu fungsi space untuk menonjolkan satu elemen desain. Nah, sekarang kita ke contoh yang ini. Contoh ini saya paham maksud pembuatnya adalah supaya tulisannya besar-besar, supaya semakin kelihatan informasinya. Tetapi sekali lagi, menurut penelitian, kalau otak manusia itu tidak bisa menangkap banyak informasi sekaligus. Jadi informasi itu tidak boleh berlomba-lomba besar-besaran, tapi harus ada penarik perhatiannya dulu, harus ada daya tariknya dulu, baru orang itu akan tertarik mencari informasi lebih lanjut. Kalau namanya besar, alamatnya besar, nomor teleponnya besar, gambarnya sama ukurannya. Nah, ini setiap informasi akan berlomba-lomba, ujung-ujungnya ya sudah tidak dapat apa-apa gitu ya viewernya atau target marketnya. Dia cuman apa sih ini? Terus lihat lagi yang lain. Karena mungkin dia lagi scrolling Instagram, atau mungkin ada di jalan, atau mungkin ada di mana gitu ya, di pusat perbelanjaan, ya sudah nggak menarik gitu. Karena informasinya balapan gitu ya, dan viewernya tidak dapat apa-apa. Jadi untuk captures attention, di sini saya tidak centang, karena tidak ada elemen yang menjadi daya tarik gitu ya. Fotonya menurut saya sih kurang ya, kualitasnya kurang baik, jadi kurang appealing, kurang bisa membuat orang tuh pengen makan pizza, pengen makan kebab gitu ya. Jadi kurang. Jadi di sini captures attention tidak saya centang. Yang kedua, controls eye movement. Jadi mau lihat info yang mana dulu tuh bingung ya. Apakah fotonya dulu atau nomor teleponnya dulu atau mungkin judulnya dulu. Jadi bingung gitu loh. Pada akhirnya nggak dapat apa-apa. Lalu nggak ada space ya. Space yang baik sehingga informasinya tuh saling berdesakan. Ya sudah nggak dapat apa-apa gitu. Kemudian conveys information, lumayan sih, informasinya lumayan lengkap ya. Jadi ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, ada jam buka, dan lain-lain. Jadi conveys information di sini saya centang. Yang terakhir, evokes mood. Kira-kira kepengen beli nggak ya kalau kalian ngelihat yang semacam ini? Apakah pengen cepet-cepet beli atau yang lain aja deh gitu ya. Jadi itu adalah contoh di mana desain grafis itu bisa menjadi daya tarik, bisa jadi tidak. Ini adalah contoh yang tidak. Baik, yang berikutnya, contoh yang terakhir. Nah, di sini kebalikannya yang tadi, gitu ya. Di sini untuk menarik perhatian, saya centang. Kita centang ya. Karena apa? Karena ini, wah, hemat sampai 4 kali gitu ya, 4 times saving. Ini kalau dalam bahasa Indonesia hemat 4 kali. Wah, ini ibu-ibu suka ini. Apa ini yang hemat 4 kali ya gitu. Lalu di sini ada macam-macam kartu member ya. Ini sorry, ini bukan iklan di dalam negeri. Mungkin kalau iklan dalam negeri, oh ini ada kartu member dari misalkan Superindo atau apa ya, Indomaret, terus apa gitu. Jadi kalau punya member ini, kalian bisa hemat 4 kali. Wah, ini captures attention nih. Lalu yang kedua, controls eye movement. Nah, pertama kali viewer pasti akan melihat tulisan yang besar ini ya. Lalu berikutnya dia akan melihat member-member. Wah, aku punya nih member Superindo, member Indomaret, member apalagi Pertamina atau apa. Ya, aku bisa hemat 4 kali. Yang informasi, tapi bingung ya. Saya ini diarahkan kemana ya? Saya mau beli apa ya? Saya hemat 4 kali ini untuk transaksi di mana ya? Gitu. Jadi di sini setelah tertarik, malah cari-cari informasi tambahan, nggak dapat informasinya. Maka it not conveys information, not conveying information. Jadi ya nggak dapat apa-apa juga ya. Jadi ini kurang bagus sih. Daya tariknya bagus, tetapi untuk informasinya masih kurang jelas. Evokes mood nggak evokes ya, karena 4 times saving itu bagi
mama-mama atau bagi para ibu itu hemat 4 kali itu sangat berarti ya, bisa menabung kayak gitu. Jadi kepengen cepat-cepat digunakan tapi sayang sekali bingung bagaimana cara menggunakannya. Jadi ini adalah 3 contoh di mana desain grafis itu bisa dikatakan baik atau tidak. Kemudian ini ada prinsip desain. Sebenarnya desain grafis itu tidak simpel ya, teorinya banyak. Kayak misalkan gimana sih supaya 4 kriteria itu bisa terpenuhi. Kita akan lihat satu persatu aja dengan cepat. Sebelum nanti kita coba ya membuat suatu karya desain grafis bersama-sama. Yang pertama, harus ada focal point atau emphasis. Jadi daya tarik ya. Misalkan foto yang seperti tadi, foto makanan yang bagus. Saya langsung next saja. Misalkan foto makanan yang menarik seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan yang besar dan berbeda gitu ya. Kemudian di sini ada, nah ini misalkan website. Ini ada yang namanya call to action button. Jadi call to action button itu ketika user itu hanya melihat button ini karena dia menonjol sendiri dan cepat-cepat klik gitu ya. Buy now, create now, download sekarang, order now, kayak gitu. Jadi ini adalah focal point ya. Kalau kalian bikin karya desain grafis, pikirkan kira-kira elemen apa ya yang bisa jadi daya tarik gitu. Apakah ada cewek cantiknya? Apakah ada foto makanan yang enak? Apakah ada foto keluarga bahagia? Nah itu bisa menjadi daya tarik ya. Ada promosi dari produk tertentu itu menonjolkan keluarga bahagia gitu ya. Untuk iklan-iklan misalkan sabun cuci, pembersih apapun yang target marketnya itu adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu keinginan terdalamnya itu adalah keluarga bahagia. Jadi seringkali daya tarik dari produk-produk yang target marketnya ibu-ibu itu adalah keluarga bahagia, seperti itu. Jadi jangan lupa pikirkan apa yang menjadi focal point atau daya tarik dari karya desain grafis. Yang kedua, kontras. Nah, kontras ini adalah sesuatu yang berlawanan. Jadi kalau satu besar, satu kecil, dan kontras ini bermacam-macam. Ada contohnya kontras dalam style tipografi atau style font. Jadi satunya bold, satunya tipis, dan ini menciptakan ketertarikan sendiri. Lalu ada kontras warna. Jadi kalau backgroundnya ini vibrant atau gelap, maka tulisannya putih atau terang. Jangan backgroundnya gelap, tulisannya abu-abu gelap, maka tidak kelihatan. Harus ada kontras. Kemudian ada kontras ukuran juga. Jadi di sini ukurannya jangan besar semua, tapi pilihlah mana informasi yang lebih penting, tentunya ukurannya lebih besar, lalu informasi lanjutan ukurannya lebih kecil, supaya tidak mengganggu informasi yang lebih penting. Jadi tidak balapan kayak contoh yang tadi, supaya informasinya dapat. Kemudian kontras in color, jadi kayak misalkan contoh ini ya, warna interface-nya putih, lalu ada tulisan subscribe ini merah. Jadi kontras antara putih dan merah sehingga kelihatan dan user itu tidak bingung. Subscribe ya, mana ya tombol subscribe-nya nggak kelihatan. Tapi kalau kontras dengan cepat dia akan dilihat dan user bisa melakukan action. Yang ketiga, karya desain grafis harus balance. Jadi tidak boleh misalkan ada sisi yang kosong atau nggak enak dilihat gitu ya. Jadi balance itu bisa dirasakan, kita bisa merasakan elemen ini kok kayaknya berat sebelah atau kurang space atau bagaimana. Nah itu salah satu prinsip desain grafis yang dinamakan balance. Berikutnya hierarki. Nah hierarki ini adalah tingkatan. Jadi kalau misalkan elemen visual itu ada tingkatannya, mana yang paling penting, mana yang less important. Contohnya kita lihat yang ini deh, nah ini mana sih informasi yang paling penting? Tentu saja daya tariknya. So yang the most important ini paling besar, dan yang less important itu lebih kecil. Karena urutannya gini dulu, viewernya mendapatkan daya tarik,
Nah, dapat besar. Setelah dia tertarik, baru dia akan menuju ke informasi yang less important. Dia akan cari-cari gimana cara order, terus klik mana gitu ya, lalu informasi lainnya. Nah, ini adalah hierarki yang bisa dicapai di dalam desain grafis. Yang pertama, kita bisa mendapatkan hierarki dari ukuran. Tentu saja kalau yang ukurannya paling besar itu yang terbaca duluan. Lalu hierarki dari posisi. Kalau kita di Indonesia membacanya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi tentu saja kalau posisinya di atas, dia akan kelihatan duluan. Kemudian ada penekanan. Jadi kalau dari tulisan ini, ada satu yang berbeda, misalkan ini tulisannya regular, lalu yang tengah ini bold dan italic, maka dia akan terlihat duluan. Sama kalau kayak kita bikin tulisan, kalau kita mau menandai sesuatu yang penting, kita cetak tebal atau cetak miring, maka dia akan terlihat lebih dulu. Kemudian ada repetition. Repetition ini untuk pengulangan. Jadi misalkan kalian bikin buku atau bikin Instagram feed yang multi halaman atau desain feed itu sendiri, usahakan konsisten, warnanya seragam. Jadi harmoni warnanya itu sama gitu ya. Contohnya kayak ini. Ini kan harmoni warnanya ada orange, abu-abu, putih. Jadi untuk semua desain, kombinasi warnanya itu. Jangan tiba-tiba ini hijau, ini pink, ini apa. Karena sesuatu yang konsisten akan lebih mudah diingat. Jadi produk atau jasa itu brand ya akan lebih mudah diingat. Jadi itulah repetition. Yang keenam adalah function. Jadi sekali lagi desain itu adalah problem solving. Kalau dia tidak ada fungsinya, dia tidak solve suatu problem, ya dia bukanlah desain, dia cuma karya seni kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara desain, maka harus ada problem yang diselesaikan. Bagaimana caranya tahu kita menyelesaikan suatu problem? Nah, ada yang namanya graphic design brief. Nah, ini yang penting dan perlu dicatat. Jadi setiap kali kita mau membuat karya graphic design, harus ada yang pertama tujuannya atau goals ya. Jadi tujuannya apa? Gitu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya, supaya banyak orang mengunjungi website, supaya banyak orang yang join webinar, supaya banyak orang yang tidak memakai produk plastik misalkan gitu. Jadi ada tujuannya. Yang kedua ada target audience. Jadi kita tidak bisa bilang, oh ini desain untuk semua orang. Tentunya kita kalau memulai bisnis harus ada target market. Kita tidak bisa menyasar semua kalangan gitu ya. Oh ini ada produk sampo nih untuk semua kalangan. Nggak bisa, karena kebutuhan setiap kalangan beda-beda. Ada sampo anak-anak keriting, sampo anak-anak lurus, sampo remaja yang kulit kepalanya berketombe, berminyak, ada yang pakai hijab, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa menyasar ke seluruhnya, harus ada target. Jadi nggak bisa kita kasih pesan komunikasi untuk semua kalangan, kita hanya bisa menyasar satu kalangan. Kalau kita maksa gitu ya, menembak semua kalangan, itu besar kemungkinan tidak efektif, jadi kurang efektif. Kalau kita mau lebih efektif, maka kita harus punya target audience. Lalu, yang kedua, kita lihat kebutuhannya apa. Apakah butuh promosi digital saja? Apakah kita perlu promosi cetak gitu ya? Karena bikin desain digital dan cetak itu tentu beda. Kalau digital kan kita perlunya size-nya yang sekecil mungkin. Karena supaya kalau di-download itu tidak besar ukurannya. Kebalikan dengan yang cetak, kita harus pastikan kualitasnya sebaik mungkin, supaya kalau dicetak itu kualitasnya baik dan tidak pecah. Jadi kita perlu tahu requirement-nya, desain kita ini mau online atau mau dicetak. Lalu berikutnya desain style. Style itu gaya desain ya, jadi apakah stylenya elegan, stylenya kekanak-kanakan, stylenya kekinian, stylenya humoris, stylenya itu feminim, cewek kue kayak gitu ya. Jadi itu adalah desain style. Kalau kita punya produk apa, kita harus
stick ke style itu ya. Jadi misalkan kita punya produk biskuitnya ini mahal ya karena terbuat dari bahan-bahan yang premium, organik, mendukung kesehatan. Jadi ini harganya mahal. Tentu stylenya elegan. Jangan sampai promosinya pakai style yang kekanak-kanakan gitu ya, warna-warni. Wah, nggak cocok ini, tidak tepat stylenya gitu. Jadi kemudian kebutuhannya apa? Apakah ada warna khusus? Jadi saya mau desainnya ini warna merah karena brand identity dari produk atau jasa saya ini merah. Apakah bentuk tertentu? Oh, harus ada bentuk bunga-bunganya misalkan gitu. Atau typeface tertentu. Jadi ini requirement-nya. Dan yang terakhir, harus ada ukuran kesuksesan. Jadi kan ada goal ya. Jadi goal-nya misalkan gini, banyak orang yang mengunjungi website. Semakin banyak orang yang beli atau menghabiskan stok ya, karena ceritanya cuci gudang mungkin gitu. Nah, di nomor 3, ukuran kesuksesannya adalah kalau pembeli produk ini mencapai 50. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, inilah yang dinamakan desain yang memiliki fungsi. Jadi, nggak hanya sekedar bagus-bagusan, prinsip desainnya dipenuhi gitu ya, tapi harus ada ininya, problem solvingnya. Jadi ini brief kontennya apa gitu ya. Jadi di sini ada satu ilustrasi ya yang bisa kita tangkap bahwa sebaik-baiknya desain kalau tidak bisa memenuhi tujuannya, maka ya gagal gitu ya. Contohnya ini, saya mau desain ban mobil. Tujuannya apa? Supaya mobil ini bisa melaju kencang. Lalu desainernya pikirannya adalah, oh gimana ya desainnya ini supaya bagus. Gimana kalau kita bikin ban yang kotak? Nah, tujuannya adalah supaya mobil ini bisa melaju kencang. Tapi dengan ban yang kotak, yang estetik ini, yang indah ini, tidak bisa membuat mobil ini melaju kencang karena bannya kotak ya, dia jalannya jadi terbata-bata, sisi by sisi gitu ya, nggak kayak lingkaran. Nah, oleh sebab itu ini desain yang gagal karena tujuannya nggak terpenuhi ya, mobilnya nggak bisa melaju dengan kencang, padahal bannya bagus. Demikian juga graphic design, kalau kita desainnya sangat baik tetapi tidak bisa memenuhi goal, tidak tepat sasaran, tidak memenuhi requirement, lalu tidak ada ukuran kesuksesannya tuh minim, maka bisa jadi desain grafisnya ini bukan yang berhasil. Jadi itulah yang harus dipenuhi supaya kita bisa mempromosikan produk dengan baik dengan graphic design. Nah, ini ada contoh di mana ada satu problem, ada suatu kasus ya. Kasusnya adalah seperti ini. Goalnya adalah jadi punya tujuan, aku mau ini nih cuci gudang, jadi aku mau mengumumkan obral terbesar produk, ini salah ketik, produk baju dari brand X gitu ya. Jadi saya punya produk baju brand X, aku mau cuci gudang, jadi aku mau orang-orang tuh yang biasanya beli baju 1, aku mau mereka beli baju minimal 3 misalkan gitu. Targetnya apa? Oh, targetnya adalah mahasiswa atau wanita karir usia 20-30 tahun, karena mereka kan butuh baju untuk kuliah, butuh baju untuk ke kantor gitu ya. Jadi ini baju-baju yang cocok lah bagi mereka supaya mereka bisa penampilannya baik gitu. Lalu requirement-nya adalah desain style-nya adalah fun and chic gitu ya. Fun and chic itu tidak elegan tapi fun gitu loh, lebih fun aja gitu ya, dan juga chic, cantik. Warna dominan yaitu magenta dan yellow karena brand identity-nya ini magenta dan yellow. Kemudian intended outcome-nya atau hasilnya adalah lebih banyak user klik shop now dan pembelian baju meningkat 50% gitu. Jadi ini web banner, lalu ada tombol shop now, jadi banyak yang mengklik shop now ini dibanding biasanya, dan juga pembelian baju meningkat 50%. Nah, nanti dilihat apakah setelah desain ini di launch, apakah pembelinya itu bisa meningkat 50%, nah itu adalah ukuran keberhasilannya. Jadi ini contohnya ya. Lalu contoh yang kedua, nah ini ya, kita lihat desain briefnya dulu. Goalnya adalah
mengumumkan giveaway senilai Rp500.000. Nah, siapa yang suka giveaway di sini? Itu ya. Jadi giveaway itu adalah sistem promosi juga sih sebenarnya. Supaya apa? Supaya biasanya giveaway ini kan punya syarat ya. Kamu harus follow ABC, kamu harus like postingan ini, kamu harus repost di Instagram story gitu ya. Karena dengan banyak orang repost, maka lebih banyak lagi orang yang mengetahui informasi mengenai produk ini. Jadi giveaway ini merupakan salah satu bentuk promosi juga, dan desainnya itu juga harus, yaitu tadi, punya fungsi ya. Karena kalau tidak ada sesuatu yang menjadi daya tarik, maka desainnya lewat, gak akan dilihat. Tapi kalau ada daya tariknya, maka banyak yang akan melihat lebih lanjut. Gitu. Mengumumkan giveaway senilai Rp500.000. Targetnya siapa? Ibu generasi Y. Nah, siapakah generasi Y? Jadi generasi Y itu adalah milenial gitu. Kalau kalian siswa SMA, mungkin kalian sekarang generasi alpha ya. Nah, generasi Y atau disebut milenial biasanya suka banget dengan giveaway atau bagi-bagi barang gratis. Siapa tahu dapat gitu ya, kan cuman repost gitu. Tapi dengan repost, brand ini memiliki keuntungan karena followernya ibu generasi Y ini juga akan melakukan hal yang sama. Seperti itu ya. Lalu requirement-nya adalah brand color purple. Nah, ini kode warna ya, ini adalah kode hex. Jadi ini adalah requirement-nya. Intended outcome-nya adalah peserta giveaway mencapai jumlah follower brand X. Jadi kalau misalkan brand X ini punya follower 5.000, maka peserta giveaway targetnya adalah juga 5.000. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan lanjut. Oke, itu saja contohnya. Kemudian sekarang kita akan membahas tools-nya. Gimana sih cara membuat suatu karya graphic design, software-nya apa? Nah, ini adalah contoh software profesional. Jadi, sebentar ya, ini ada pertanyaan di chat, tapi saya nggak bisa baca. Sebentar. Mungkin ada pertanyaan? Oh, oke. Ternyata bukan pertanyaan. Baik, saya akan lebih percepat lagi. Ya, jadi ini adalah softwarenya. Yang profesional tadi ya. Jadi ini ada Photoshop, Illustrator, Corel Draw gitu. Tapi ini berbayar, sistemnya subscription. Kalau misalkan kalian tertarik lebih lanjut di dalam bidang desain grafis, kalian mungkin ke depan akan membutuhkan software-software ini. Tetapi saat ini ada software yang free dan juga mudah bagi pemula. Nah, ini adalah beberapa contoh softwarenya. Jadi ada Canva, atau ada Piktochart, ada ECL, gini ya, ECL. Nah, ini adalah software desain grafis yang mudah dan juga yang free ya. Memang ada yang berbayar untuk yang premium atau pro, tetapi ada yang versi free. Dan kita akan coba bersama-sama saat ini menggunakan yang versi free. Baik, saya akan stop share dulu. Dan kalian semua ada laptop ya, laptop atau HP gitu, smartphone. Kita akan coba sama-sama menggunakan aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Ini ya, saya share lagi. Jadi antara tiga ini, memang yang paling populer saat ini itu adalah Canva. Nah, kalian bisa coba mengunjungi www.canva.com atau kalian bisa download aplikasi Canva pada smartphone.